Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat untuk bisa menjalankan keseluruhan ibadah kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir surat Al-An'am. Kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim suratul Al-An'am. Kita kemarin sampai kepada ayat yang ke-124. InsyaAllah dengan bantuan dari Bapak Kaji Gondrong, mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau sekeluarga. Kita doakan. Jamaah rahimakumullah, kita mulai saja. Kita insyaallah akan bahas 5 ayat kalau waktunya cukup. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim, kita akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Kita mulai nggih? Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا خرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون
لقوم يذكرون يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ditahan nggih, ada mim ketemu ba. Waliyuhum bima kanu ya'malun. Diulang. Waliyuhum bima kanu ya'malun. Wa yawma yakhshuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaksaratum minal ins وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض Saya ulangi dari sini. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي
يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ya 5 ayat nih. Insyaallah kita akan kaji arti dan tafsirnya. Pada kajian yang lalu Allah sudah menjelaskan bagaimana Allah menjadikan di tiap-tiap negeri itu pembesar-pembesar yang banyak berbuat dosa, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Dan ketika datang para rasul, para penyeru kepada kebaikan, pasti para pembesar-pembesar tersebut mereka berusaha untuk menentang. Ya, seperti juga dalam firman Allah yang lain surat Saba ayat 34 dan 35. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan tidaklah kami utus kepada sebuah negeri seorang pemberi peringatan kecuali berkata orang-orang yang melampaui batas, sesungguhnya kami terhadap kerasulan kamu adalah tidak mengakuinya atau mengkafiri. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimungadzibin. Mereka berkata, kami ini golongan orang-orang yang banyak harta dan anak-anak, banyak anggotanya, sehingga kami tidak akan diazab. Dari zaman dahulu sudah menjadi sunatullah bahwa setiap datang seorang rasul pasti akan datang pembesar-pembesar jahil. Mereka senantiasa berusaha menentang dakwah Rasulullah, dakwah para rasul dengan segala macam cara sampai hari ini. Ya, ketika ada seseorang yang senantiasa berusaha mendakwahkan Islam, mereka para pembesar-pembesar ini ya berusaha untuk memadamkan cahaya Islam. Ini dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, sehingga kita tidak usah heran, tidak usah takjub, dan senantiasa harus bersabar, karena nanti ya semakin kesana semakin banyak pembesar-pembesar yang seperti ini yang digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Sehingga kita harus senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah. Lalu di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir berusaha untuk menentang. Kenapa? Ya, kenapa harus
bangsa Arab, ya. Kenapa harus dari suku Quraisy? Kenapa harus Muhammad? Kenapa tidak dari golongan kami misalnya, ya? Dari zaman dahulu seperti itu. Sampai hari ini masing-masing kelompok kepengin bahwasanya yang dipilih adalah dari golongan mereka. Akan tetapi itu semuanya adalah hak Allah tabarak wa taala. Melalui sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail." Allah sudah memilih dari anaknya Nabi Ibrahim adalah Ismail. Lalu wastafa min bani Ismail bani Kinanah, dan memilih daripada bani Ismail bani Kinanah. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan. Dipilih dari bani Kinanah, ini suku Quraisy. Wastafa min Quraisy bani Hashim. Dari Quraisy ini dipilih bani Hashim. Wastafani min bani Hashim, dan Allah memilihku dari bani Hashim. Ini hak prerogatif daripada Allah, mutlak kekuasaan Allah. Di mana Allah mau mengangkat Rasul, siapa yang mau diangkat menjadi Rasulullah, siapa yang mau diberi hidayah, itu hak Allah. Ya, mau di negeri Arab, mau di negeri Afrika, mau di negeri Papua, itu adalah hak Allah tabarak wa ta'ala. Kita tidak boleh mengusiknya. Itu. Ini yang dikehendaki oleh Allah tabarak wa ta'ala. Lalu Allah melanjutkan, ketika orang-orang kafir tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka tidak mau kepada seruan agama Allah. Allah melanjutkan di sini pada ayat yang ke-125. Faman yuridillah, maka barang siapa dikehendaki oleh Allah, ayyahdiyahu, bahwa Allah akan memberi dia petunjuk, yasrah sadrahu, dia akan melapangkan dadanya, lil Islam, kepada agama Islam. Barang siapa dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah, maka dadanya dilapangkan untuk menerima agama Islam. Kebalikannya, wa may yurid ayyudillahu, barang siapa dikehendaki Allah untuk disesatkan oleh Allah, yaj'al sadrahu, maka Allah menjadikan dadanya dayyikon, sempit, kharajan, sesak, ya, sempit dan sesak, ka'annama, seolah-olah, seperti seolah-olah, yas'adu fis sama, orang yang sedang melaku manjat, ya, naik, ya, apa itu, cengep-cengep, dadanya sesek, nafasnya Arab entong. Kadzalika yaj'alullahu rizza 'alal ladzina la yu'minun, dan demikian Allah menjadikan rizza, dosa, najis, penyakit, ya, bagi orang-orang yang tidak beriman. Pada ayat yang lalu Allah sudah menjelaskan, mereka orang-orang kafir minta diturunkan mukjizat sebagaimana diturunkan kepada Nabi Musa, sebagaimana diturunkan kepada Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi Allah lah yang tahu di mana Dia hendak menurunkan ayat-ayatnya. Walaupun sudah diturunkan mukjizat, akan tetapi tidak mesti otomatis orang tersebut mau beriman. Kenapa? Karena itu hak Allah tabarak wa ta'ala. Makanya di dalam ayat berikutnya Allah berfirman demikian,
barang siapa dikehendaki Allah akan memberinya petunjuk, maka dijadikan dadanya longgar ya untuk menerima agama Islam. Menerima hukum Allah, dia menerima dengan sami'na wa ata'na. Berbeda dengan orang-orang yang dikehendaki Allah untuk disesatkan oleh Allah ya. Sekali lagi, ketika kita membaca kalimat seperti ini, bukan berarti Allah itu zalim, Allah menyesatkan manusia, tidak. Akan tetapi manusianya sendiri yang tidak mau mempergunakan apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah. Sehingga dengan sebab banyak dosanya, maka dia dibiarkan sesat oleh Allah Tabarak wa Ta'ala dengan tidak diberi hidayah. Maka di sini Allah memberi perumpamaan. Orang yang diberi hidayah oleh Allah itu dadanya dilapangkan untuk menerima agama Islam. Barang siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, dadanya menjadi sempit. Semuanya hukum Islam seolah-olah membuat dia merasa susah. Itu. Disuruh sholat lah, ya, lagi ora kober, ya tetap saja menolak. Berbeda dengan orang yang dikehendaki akan diberi hidayah oleh Allah. Dia dengan sukarela menerima bahwa sholat itu sebuah kewajiban. Apalagi kalau sudah puasa, ya, diperintah puasa. Orang yang diberi hidayah oleh Allah akan dengan senang hati melaksanakan hal tersebut. Ya. Akan dengan senang hati. Tapi kalau tidak diberi hidayah, lah puasa kencot-kencot gitu. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Zakat misalnya, ya. Kalau orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, ngetokna uang paribasane 4 juta 5 juta anggerana kepenak. Kayak Pak Kaji Gondrong ngetokna 4 juta 5 juta nggawa buangnya sapa nang Cikadu. Itu seperti itu. Karena hatinya, dadanya sudah lapang menerima seruan agama. Akan tapi ketika kita belum bisa menerima, Arab ngetokna 50.000 1.000 bae asih mikir itu seperti itu ya. Ini maka di sini Allah menjadikan perumpamaan, jajangal sadrahu dayikon kharajan ka'annama yas'adu fis sama. Itu. Apalagi orang-orang yang kafir mau menjalankan salat beratnya luar biasa. Mau mendatangi kajian abotnya luar biasa. Mending di rumah saja sih nonton TV. Itu contoh. Ya, apa namanya? Ketika seorang itu sudah dijadikan dadanya oleh Allah, hatinya ya sesak. Dalam artian dia tidak mau menerima hidayah. Gak ngapa sih nau Quran, kau sih jadi ngerti apa-apa orang uli. Gila betul. Masih nggak kakek sih ngerti. Kia orang uli si apa? Tapi orang yang diberi hidayah oleh Allah akan menerimanya dengan sukarela. Sami'na wa ata'na. Itu seperti itu. Lalu Allah melanjutkan, wa hadza siratu rabbika mustaqima, wa hadza, dan ini agama Islam ini, siratu rabbika adalah jalan Tuhanmu, mustaqiman, yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang benar itu hanya ada satu,
Itu jalan menuju surganya Allah hanya ada satu. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalannya Tuhan. Allah sudah menunjukkan hadza siratu mustaqima siratu rabbika mustaqima. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus, ikutilah. Agama Islam, agama yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Ini agama Islam adalah agama yang sempurna, ya, yang semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita tidak mengambilnya, kita tidak punya pilihan lain. Aja kayak madang prasmanan, ya. Nang prasmanan kan jikote sing seneng, ya, senengnya nggawa iwak ya nggawa iwak, sing senengnya jangan tok ya jangan tok. Agama Islam tidak seperti itu. Panjenengan sholat, tapi kon zakat ora gelem, ya. Nyoma sholat bae lah, zakat eta ngobatir. Eta. Panjenengan naik haji, tapi korupsi tetap korupsi misalnya. Ya. Itu namanya mengambil Islam sebagian-sebagian, tidak keseluruhan. Padahal Allah menyuruh kita untuk memasuki agama Islam secara keseluruhan. Karena agama Islam adalah jalan Tuhanmu yang lurus, yang tidak mungkin berkelok-kelok. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Sungguh sudah kami jelaskan ayat-ayat Allah bagi kaum yang zikir, mau berfikir, senantiasa memikirkan ayat-ayat Allah. Ya, kita bedanya dengan hewan itu seperti itu. Kita punya akal pikir yang bisa nyurasa. Ya, apakah alam semesta ini memang ada yang menciptakan atau tidak? Kalau tidak ada yang menciptakan, bagaimana bisa seteratur ini? Ini ya orang-orang yang mau berpikir. Bagaimana kita makan? Bagaimana keadaan diri kita sendiri? Semuanya itu menandakan adanya Allah Sang Pencipta. Ketika kita mengimani Allah, kita harus mengimani keseluruhan daripada firman-firman Allah, dan kita harus ikuti. Makanya Allah menjelaskan qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Sudah kami jelaskan secara rinci. Ya. Al-Quran itu meliputi keseluruhan. Agama Islam meliputi keseluruhan sendi kehidupan. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya diatur. Itu. Sekali lagi, barang siapa yang dikehendaki akan diberi petunjuk, akan dilapangkan dadanya untuk menerimanya. Akan tetapi ketika dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia akan merasa berat untuk menjalankan agama Islam. Begitu. Lalu balasannya lahum darus salam inda rabbihim. Bagi mereka ada negeri salam, negeri keselamatan di sisi mereka. Wa huwa waliyuhum, dan dialah Allah menjadi wali mereka. Bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Jamaah rahimakumullah. Ini janji Allah tabarak wa ta'ala ketika kita mengikuti, ya, siratul rabbika mustaqiman. Kalau kita mengikuti jalan Allah yang lurus, yaitu dengan cara mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah, Darussalam, surga.
Dan Allah menjadi wali kita, menjadi penolong kita, menjadi teman kita. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengikuti jalannya Allah. Walinya mereka adalah syaitan. Ini yang harus kita camkan. Kita sangat bersyukur di tengah kehidupan ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa untuk senantiasa menjalankan agama ini dengan benar. Kita lanjutkan. Lalu Allah mengingatkan, ingatlah pada hari wa yauma yakhsuruhum jami'an, ketika kami mengumpulkan kalian semuanya. Di mana? Di mana? Di padang mahsyar. Semuanya dikumpulkan, manusia, jin, malaikat, semuanya kumpul. Lalu diseru, ya ma'saral jin, qad istaksartum minal ins, hai bangsa jin, sesungguhnya kalian banyak di antara kalian adalah berasal dari bangsa manusia, ya, menjadi pengikut jin maksudnya, ya. Di sana di padang mahsyar kita akan bersama dengan kelompok kita. Ya tergantung, kalau panjenengan di sini ngolet batire jin yang kono kana barengi karo angger sing seneng maring dukun ya kana bareng karo dukun. Itu dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini disebutkan, ya, qad istaksartum minal ins, banyak seperti berarti nanti di padang mahsyar dikumpulkan ternyata banyak manusia yang menjadi pengikut jin, ya. Lalu di sana di padang mahsyar mereka saling berbantah-bantah. Kita semuanya pada prinsipnya nanti akan berbantah-bantahan, ya. Segala sesuatu yang kita perselisihkan di dunia nanti ketemunya neng akhirat di padang mahsyar. Makanya panjenengan saya sarankan banyak-banyak mengalah lah, ya. Tidak perlu jereko kontok-kontokan. Ya, ketika panjenengan dizolimi, ketika panjenengan tidak perlu membalas yang berlebihan, tidak perlu. Ngomong apa? Itu bisa jadi malah itu menjadi pengurang dosa kita, karena semuanya akan ketemu di yaumul qiyamah di padang mahsyar. Ketika ada orang yang menzolimi kita, biarkan saja, ya. Nanti ketemu neneng padang mahsyar, termasuk di sini nih, ya. Wa qala awliya'uhum minal ins, ya, aulia, pemimpin mereka dari bangsa manusia. Rabbana haba, ya Tuhan kami, istamta'a ba'duna bi ba'din, sebagian kami sudah mengambil manfaat sebagian yang lain. Artinya sewaktu di dunia, ya, manusia ini mengambil manfaat dari jin, jin mengambil manfaat dari manusia, ya. Banyak sekali, walaupun sekarang sudah tahun 2020, ya, pada kenyataannya dukun paranormal laris manis, itu masih laris manis. Di sana mereka akan berbicara seperti itu. Manusia akan berkata, wahai Rabb kami, nyungkanu aweh maring jin menyan karo. Itu saling mengadu kepada Rabb, pada Tuhan, ya. Wa balaghna ajalana alladzi ajaltalana, dan kami sudah mencapai ajal kami, ya. Sudah sampai batas mati kan rampung. Mereka saling berusaha untuk, di dalam surat Al-Baqarah juga diceritakan, nanti orang-orang yang mengikuti dan orang-orang yang diikuti, mereka saling mencela. Bahkan
orang-orang yang mengikuti orang yang salah akan apa namanya mengadu kepada Allah tabarak wa taala. Ya Allah, ya kae ganu sing gawa nyong. Itu seperti itu, ya amal ini. Akan tetapi apakah itu memperingan orang tersebutlah? Tidak. Di sini Allah menjawab dengan tegas. Qala an-naru maswaakum khalidina fiha. Ora usah kakean omong. Kok ganu wis mari bahasane cara wong Cikadune. Kait ganu wis domongi aja ngetutna jin. Sesungguhnya jin, syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Kenapa diikuti? Kenapa dijadikan teman? Karena kamu menjadikan setan sebagai teman sehingga kamu termasuk mereka, maka sudah. An-naru maswakum, neraka tempat kembalimu, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Illa masya Allah, kecuali Allah berkehendak lain. Gitu. Hendak lainnya seperti apa? Ya kita tidak tahu. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu hakim dan alim. Hakim itu maha bijak sana, alim maha mengetahui, maha bijaksana. Ya seperti yang sudah kita bacakan di kajian tentang hari akhirat, tentang hisab, tentang timbangan, tentang kisos dan seterusnya. Kita sudah mengetahui bagaimana Allah sangat-sangat bijaksana, sangat-sangat teliti. Terlanjutkan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dam bima kanu yaksibun, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim sebagai pemimpin orang zalim yang lain dengan sebab apa-apa yang mereka kerjakan. Makanya ketika ada pemimpin yang tidak benar, itu kira-kira salah pemimpinnya apa rakyatnya? Ketika ada pemimpin yang tidak benar, kira-kira salah pemimpinnya apa rakyatnya? Ya berarti kan rakyatnya, Mbok. Rakyatnya itu. Tanda-tanda Allah akan memberikan menyayangi sebuah kaum, suatu kaum, dia akan memilihkan seorang pemimpin yang baik. Tanda-tanda Allah membenci sebuah kaum, Allah akan memilihkan pemimpin yang buruk. Kenapa bisa Allah mencirikan pemimpin yang buruk? Karena rata-rata warganya buruk. Ini kalau rata-rata warganya buruk, pasti terpilihlah pemimpin yang buruk. Ini ayat ini, ayat 129. Fakadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Kami jadikan pemimpin sebagian orang zalim menjadi pemimpin orang zalim. Itu. Ya kita tahu, kalau kita merasa tidak seperti itu, misalkan kita harus bersabar. Kita kepengin pemimpin yang baik, tapi ternyata kalah jumlahnya dengan yang zalim, sehingga seperti itu. Dan ini akan semakin besar. Ya, karena sekali lagi perbandingannya penghuni neraka dengan penghuni surga itu 1 banding berapa? Di antara 999.000 ya, itu penghuni neraka 1 juta, berarti sing siji tembe mlebu surga, sing 99 pira jenenge? 999 juta 999 gue ahli neraka. Ini makanya tidak usah heran, kita benar-benar harus sabar. Ya, ingat,
Kita harus senantiasa berpegang teguh kepada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdoa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan demikian. Kita senantiasa diberi hidayah untuk bisa menjalankan agama Islam yang lurus. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan sedikit tambahan keterangan ini menjadikan kita, keimanan kita kepada Allah semakin besar, ya. Kita semakin mantap di dalam beribadah dan semakin istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.